Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Serali SPD. Nah, saya akan mempresentasikan tentang koneksi antar materi refleksi model 4P. 4P yang pertama adalah peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. 1. Peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah memahami tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pentingnya mendidik dengan cara menuntun yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, saya menyadari pentingnya menuntun murid untuk membiasakan perilaku sesuai kodrat alam di mana dia berada, khususnya untuk mengenal adat istiadat atau etika serta budaya yang berlaku di lingkungan setempat. Saya sangat termotivasi untuk memperkenalkan nilai luhur yang ada di lingkungan setempat, dan saya ingin peserta didik saya dapat mengetahui nilai-nilai luhur budaya tersebut, kemudian dapat membiasakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, kita sadar akan pentingnya pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman, di mana pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman atau masa kini. Saya juga menyadari pentingnya sebagai guru dalam mendidik agar berpusat kepada murid. Saya juga ingin tahu lebih dalam lagi tentang sebab peristiwa tergerak, bergerak, dan menggerakkan, serta sadar akan nilai yang harus dijunjung tinggi oleh guru penggerak. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah bahwa modul 1.1 membuat kita sadar akan filosofi Ki Hajar Dewantara, sedangkan modul 1.2 memberikan kita contoh nilai yang seharusnya kita lakukan sebagai pendidik, serta memahami sebab orang bisa tergerak sehingga mau bergerak dan akhirnya mampu menggerakkan orang lain. Jadi modul 1.1 dan modul 1.2 erat kaitannya dan saling mendukung serta saling melengkapi. Yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan mendapat angin segar untuk berbuat yang lebih baik lagi. Saya harus lebih kontekstual dan lebih memperhatikan juga nilai luhur budaya setempat, di mana sebelumnya dalam pembelajaran nilai luhur budaya serta adat setempat kurang tersentuh oleh pembelajaran. Maka dengan pembelajaran modul 1.1 dan 1.2 ini memberi semangat dan segar baru untuk berbuat yang berbeda dan lebih berpihak pada murid serta sesuai kodrat alam dan zaman. Kemudian yang ketiga itu pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa pendidikan ini hanya lebih mementingkan untuk masa depan dan penguasaan teknologi masa depan. Tapi sekarang saya berpikir bahwa mempelajari nilai budaya dan adat setempat itu juga sangat penting untuk dipelajari dan diketahui oleh murid. Saya harus memperhatikan kepentingan murid, pembelajaran harus berpusat pada murid. Saya harus menuntun murid, menyerapkan semboyan ing ngarso sung tulodo, ing maca mangungkarso, dan tuturi handayani. Saya harus mempunyai nilai-nilai luhur sebagai guru penggerak, serta mampu tergerak, bergerak, dan menggerakkan dalam proses mendidik. Kemudian P yang keempat yaitu penerapan ke depan atau biasa disebut dengan rencana. Pengembangan diri yang akan saya lakukan adalah terus belajar, ikut pelatihan, serta rajin membaca buku untuk mengetahui tentang karakter murid. Kemudian membiasakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi teladan yang baik bagi murid. Merencanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memperkenalkan nilai-nilai luhur budaya setempat, peserta didik harus tahu etika yang berlaku di daerah setempat, dan saya harus menuntun murid untuk mengetahui etika yang berlaku di lingkungan setempat agar tercipta budaya positif di sekolah serta lingkungan sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.